dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah SWT. Di malam ini kembali Allah perjumpakan kita untuk mengkaji, mempelajari kitab Fikih Asmaul Husna, kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, Hafizahullah. Kita masih membahas di mukaddimah yang ke-10. Insyaallah kita akan bahas malam ini dengan judul Iktiran Asma'illahi Ta'ala Ba'duha bi Ba'din. Jadi nama-nama Allah yang disandingkan dengan kata yang lainnya. Jadi dalam Al-Quran tidak hanya dikatakan misalnya innallaha ghafur, tapi sering nama Allah itu disandingkan, Ghafur Ar-Rahim, innallaha ghafurur rahim. Jadi ada dua kata yang disandingkan, dua nama Allah yang disandingkan, atau lebih bahkan. Nah, ini bukan suatu ungkapan biasa ya, hanya bukan sekedar ungkapan-ungkapan biasa. Namun di sini ada maksud dari Allah SWT menyandingkan nama-namanya dalam sebagai penutup ayat biasanya. Oleh karena itu kita perlu mempelajari maksud atau kaidah yang dikaitkan dengan masalah ini agar kita memiliki pemahaman yang baik dalam membaca Al-Quran dan juga dalam mentadabbur, tadabbur atas ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau yang kita hafal. Dikatakan oleh penulis di sini, hafizahullah, beliau mengatakan inna minal umuril mufid mulahazatuha fi fiqhil asma'il husna iktirana asma'illahi fi mawadi'a adidatin minal Qur'an was sunnah ba'duha bi ba'd. Di antara perkara yang sangat berfaedah untuk diperhatikan, untuk kita pahami dalam tema fikih pemahaman atas nama Allah yang baik ini, Asmaul Husna, yakni permasalahan bersandingnya nama Allah antara satu nama dengan nama yang lain, ya, yang begitu banyak Allah gunakan di ayat-ayat Al-Quran. Contohnya As-Sami'ul Basir, Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaniyul Hamid, Al-Khabirul Basir, ya, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hakimul Alim, ya, wa huwal Hakimul Alim misalnya. Ada lagi Al-Hamidul Majid, ada lagi Al-Azizul Hakim, Al-Aliyul Azim, Wal-Fattahul Alim, ada lagi Al-Latiful Khabir, ada lagi Asy-Syakurul Halim, Al-Afuwul Ghafur, Wal Ghaniyul Karim. Jadi ungkapan-ungkapan ini begitu banyak ya, dalam ayat-ayat yang panjang ya. Ya. Kemudian ditutup di akhir ayat itu dengan ungkapan ayat-ayat seperti tadi ya, wa huwal ghafurur rahim, innahu ghafurur rahim ya. Nah, ini banyak sekali ya. Tidak terbatas ini saja contohnya. Oleh karena itu wala raiba anna hadzal iktiran fihi minal hikamil azimah wal fawaid al jalila al manafi al kabira ya.
ma yadullu ala kamalir rabbi subhanahu wa ta'ala ma'a husnith thana'i wa kamalit tamjid. Tidak diragukan lagi disandingkannya nama-nama Allah ini, ya, dalam ungkapan ayat Al-Quran, ya, di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar, faedah yang sangat tinggi, manfaat yang begitu banyak, ya, yang menunjukkan semakin memahami, kita semakin bisa untuk memahami betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, disertai dengan pujian atas kesempurnaan dan kemuliaan Allah tersebut, ya. Jadi tidak cukup Allah mengatakan Allah Ghafur, tapi ketika disandingkan nama ini dengan nama yang lain, maka dia semakin menunjuk pada puncak kesempurnaan, ya. Iz kullu ismin min asma'ihi, iz kullu ismin min asma'ihi mutadamminun sifata kamalillahi ta'ala. Masing-masing nama Allah tadi, Al-Ghafur atau As-Sami atau Al-Basir, secara berdiri sendiri nama-nama itu sudah menunjukkan sifat sempurnanya Allah SWT dalam konteks nama dan sifatnya. Maka fa'izak tarona bismin akhar kana lahu subhanahu sana'un min kullismin min huma bi'tibarin firadihi wa sana'un min ijtima'ihima wa zalika qadrun zaidun ala mufradaihima. Maka ketika nama yang berdiri sendiri ini sudah berada di puncak kesempurnaan, ya, karena dia adalah Asmaul Husna, nama yang berada di puncak keagungan maknanya, maka ketika dia disandingkan dengan nama yang lain, maka dia semakin menunjukkan pujian atas masing-masing nama tadi, ya. Akan tetapi juga terdapat tambahan, ada qadrun zaid, ada lebih lagi, tambahan lagi atas kesempurnaan pujian, atas kesempurnaan dari nama-nama Allah beserta sifat yang terkandung dari nama-nama yang disandingkan tadi. Ada qadrun zaid, ada tambahan lagi, ya. Ada bobot yang lebih ketika nama Allah ini disandingkan tadi As-Sami Al-Basir. Nah, wa fima yali amsilatun adidah yattadihu biha al-maqsud. Berikut ini kata beliau adalah contoh bagaimana kita memahami nama-nama Allah yang disandingkan. Di sini ada beliau membawakan ada 8 contoh agar kita lebih mudah memahaminya. Yang pertama, contoh yang pertama. Jadi harus kita ingat kata kuncinya di sini qadrun zaid, dari masing-masing nama tadi. Kemudian digabungkan ada makna yang lebih, ya, semakin menunjukkan kesempurnaan. Contoh, ada banyak ayat katsiran ma yaridu fil Quran maji al-azizul hakim. Ada banyak ayat Al-Quran yang datang dalam lafal ditutup ayat itu dengan al-azizul hakim, muqtarinain, ya, bersanding dua nama ini beriringan. Maka bagaimana kita memahaminya? Fayakunu kullu minhuma dallan alal kamal al khas allazi yaktadihi. Masing-masing nama Al-Aziz dan Al-Hakim, masing-masing nama ini menunjukkan kesempurnaan yang khusus dikandung dari nama dan sifat yang terkandung di dalamnya, ya. Al-Aziz yakni wa huwa al-izzah fil aziz. Allah Al-Aziz wa huwal azizul hakim, misal ayatnya seperti itu, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, pada lafal al-aziz, nama Allah al-aziz, di dalamnya itu ada al-izzah, keperkasaan, ya. Kemudian dikatakan al-hakim, di dalamnya ada hukum, hikmah di dalam al-hakim, ya, ada kebijaksanaan, ya, dalam Allah menetapkan hukumnya. Allah SWT berada dalam puncak keperkasaannya, tidak ada yang mengalahkan Allah. Begitu pula ketika Allah dikatakan Al-Hakim, Allah berada di puncaknya, sifat yang terpuji, tidak ada kurang sedikit pun dari sisi Al-Aziz, keperkasaan Allah. Begitu pula tidak ada kekurangan, aib
ketika Allah dikatakan dia maha bijaksana. Tidak ada kekurangannya, berada di puncak kesempurnaan dan puncak pujian tertuju kepada Allah karena dia Al-Aziz dan dia juga Al-Hakim. Maka wal jami'u bainahuma, ketika dua nama ini Al-Aziz dan Al-Hakim ini digabung, maka dalun ala kamalin akhar, maka dia menjadikan suatu kesempurnaan yang baru lagi. Ya, ketika Al-Aziz, Al-Hakim disandingkan, maka terwujud kesempurnaan yang baru lagi. Ya. Apa itu? Wa huwa anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmah. Bahwasanya keperkasaan Allah yang maha perkasa tadi, ya, kita katakan Allah Al-Aziz, maka maha perkasanya Allah itu disertai Allah maha bijaksana, disertai dengan hikmah dari Allah SWT. Ya. Fa'izzatuhu la taqtabi zulman wa jawran wa su'a fi'lin kama qad yakunu min a'izza'il makhlukin. Nah, ini penjelasannya. Maka kita memahami maha perkasanya Allah tidak melahirkan kesewenang-wenangan, tidak melahirkan sikap melampaui batas, kezaliman, tidak melampaui buruknya perbuatan sebagaimana yang terjadi pada makhluk yang dikatakan perkasa, gagah, maha kuat, rajo atau apapun yang kita sebut, ya. Karena ketika orang-orang makhluk tidak bijaksana, ketika dia perkasa, ketika dia kuat, berada di puncak kekuasaan, kadang-kadang manusia makhluk ini zalim. Maka Allah dia Al-Aziz, dia maha perkasa, ditambah lagi dia maha bijaksana, disertai pula dia maha bijaksana, maka sama sekali semakin sempurna memahaminya kita Allah, sama sekali tidak ada kezaliman sedikit pun. Dia maha perkasa sekaligus dia maha bijaksana. Maka fa innal aziz minhum qad ta'khuzul izzatu bil ismi fayazlimu wa yajuru wa yusi'u tasarruf. Di antara manusia itu makhluk yang perkasa dikatakan perkasa, hebat, kuat, ya. Jadi raja sekalipun, maka di antara mereka manusia, keperkasaan mereka, kekuatan mereka, power yang mereka miliki itu kadang-kadang melahirkan mereka berbuat dosa, membawa mereka berbuat sewenang-wenang, ya. Membawa mereka melakukan kezaliman, ya. Buruk perbuatan mereka, ya. Ya. Ada yang mereka injak, ada yang mereka hinakan, ya. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu makrunani bil izzi al kamil. Begitu sebaliknya, kalau kita tinjau Allah dari sisi Al-Hakim, maka hukum Allah, hikmah dari Allah SWT itu dikaitkan dengan Al-Aziz dari sisi sebaliknya, maka dia menunjukkan Allah bijaksananya itu disertai dengan dia maha mampu, maha berkuasa atas segala sesuatu, ya, dia maha perkasa. Berbeda dengan makhluk yang penuh dengan sifat kurang, yang mencoba ingin berlaku bijaksana. Makhluk ingin berbijaksana, ya. Ada di antara manusia hakim atau orang yang ingin mendamaikan, berusaha untuk berbuat bijaksana, namun tidak mampu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Itulah manusia. Maka hikmahnya Allah Al-Hakim disandingkan dengan Al-Aziz, maka maha bijaksananya Allah tereksekusi. Tidak ada yang mampu menghalangi Allah mengeksekusinya, karena dia maha perkasa. Sehingga makinlah kita memahami maha perkasanya Allah, maha bijaksananya Allah. Ketika disandingkan dua isim ini, semakin menenangkan kita apabila kita mau merenungkan ayat-ayat seperti ini. Allah dia maha perkasa, namun Allah tidak akan zalim. Dia maha bijaksana. Allah dia maha bijaksana dan dia mampu mengatasi orang-orang yang zalim ini, yang ingin melampaui batas, karena dia maha perkasa, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Maka dari dua sisi ini, di yang manapun kita tinjau, maka dia memberikan qadrun zaid, ada tambahan pemahaman, tambahan ibrah,
yang bisa kita dapatkan dari memahami nama Allah ini. Ya. Ini berbeda dengan makhluk, keadaan makhluk, bi khilafi hukmil makhluk wa hikmatihi. Ini berbeda dengan bagaimana makhluk ketika berhukum atau mencoba berbuat hikmah. Maka fa innahuma ya'tarihima azzul. Terkadang mereka ingin mencoba berbuat hikmah, yang terjadi mereka tidak lepas dari berbuat tidak mampu mengeksekusinya. Hikmah yang mereka anggap hikmah tapi mereka tidak mampu. Berbeda halnya dengan Allah SWT. Allah berada di puncak kemahaperkasaan, Allah berada di puncak maha bijaksana. Contoh pertama. Contoh yang kedua, begitu juga dalam banyak ayat, diulang-ulang Allah SWT mengulang begitu banyak ayat, menggabungkan lafal Al-Ghaniyul Hamid. Ya. Al-Ghani maha kaya, Al-Hamid maha terpuji. Seperti dalam ayat surat Luqman ayat 26. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Itu milik Allah semua. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah dia maha ghani, maha kaya. Al-Hamid dia maha terpuji, lagi maha terpuji. Begitu pula dalam surat Fatir ayat 15. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kalian. Oleh karena itu, wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. Oleh karena itu Allah dia yang maha kaya, Allah al-ghani, dan Allah adalah al-hamid. Kalian yang butuh sama Allah, karena Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Di surah Ibrahim ayat 8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Berkata Nabi Musa kepada kaumnya, jika kalian semua kufur dan seluruh makhluk di muka bumi ini ingkar kepada Allah, maka fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah dia maha kaya, lagi maha terpuji. Nah, digabungkannya dua isim ini, Al-Ghani, Al-Hamid. Ya. Allah maha kaya, maha terpuji, ya. Maka kita pahami secara mufradat masing-masing. Yakni Al-Ghani sifatu kamal. Maha kayanya Allah ini sempurna. Sudah pasti sempurna. Begitu pula Al-Hamid. Pujian, maha terpuji bagi Allah juga sempurna demikian pula. Maka digabungkannya Al-Ghani bersama Al-Hamd, maka dia membentuk kesempurnaan yang baru lagi. Falahu sana'un min ghinahu. Maka terpujilah Allah karena dia maha kaya. Wa sana'un min hamdihi, dan Allah maha terpuji karena dia dari sifat hamdunnya. Allah maha terpuji. Lalu wa sana'un min ijtima'ihima, dan Allah juga dipuji, ya, dia maha tinggi, maha terpuji dengan sebab digabungkannya dua nama ini, Ghaniyyun Hamid. Sebagai contoh bagaimana kita meninjau gabungan dua nama ini, ada orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak Allah curahkan kepada dia, karunia pemberian dari Allah SWT. Nah, maka Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada hamba, Allah adalah ahlul hamdi. Allah lah yang layak untuk dipuji. Allah lah yang berhak untuk dipuji, karena dialah pemberi karunia tadi. Allah lah yang memberi nikmat tadi, ya. Kemudian harus kita pahami pujian dari seluruh makhluk ini yang bersyukur atas pemberian dari Allah SWT, ini la yazidu mulkahu syai'a, tidak ngaruh kepada kerajaannya Allah sedikit pun. Seluruh orang bersyukur kepada Allah tidaklah menambah kerajaan Allah, ya. Sebaliknya, tidak pula memudaratkan bagi Allah SWT orang-orang yang durhaka, ingkar semuanya kepada Allah SWT, tidak memudaratkan Allah. Kenapa? Allah Al-Ghani. Allah dia dipuji atas nikmatnya yang dia berikan atau karunia. Allah lah yang berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Tidak ada pantas makhluk mendapatkan dipuji untuk seluruh, kecuali hanya Allah saja secara mutlak. Manusia dipuji karena jasanya, betul, akan tapi secara mutlak hanya Allah sajalah yang layak dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian itu hanya milik Allah, hanya berhak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akan tetapi ketika orang ini bersyukur, beriman, ini tidak menambah apapun bagi Allah.
Dan ketika orang-orang ini ingkar pun sekalipun kepada Allah, semuanya kufur semua kepada Allah SWT ini, maka tidak memudaratkan bagi Allah sedikit pun. Sebagaimana dalam surat Luqman di ayat 12. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia itu bersyukur untuk kebaikan dirinya. Lalu wa man kafara, lalu siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, ingkar, tidak mau bersyukur pada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, Allah pun tidak butuh, tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Dialah al-ghaniyyu, dialah ghaniyyun hamid, maha kaya, maha terpuji. Ya, jadi digabungkannya dua sifat ini. Allah maha kaya, tidak butuh dengan orang memuji, tidak butuh dengan orang yang beriman, tidak butuh dengan Allah, tidak butuh sama kita. Kata Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara, kalian yang butuh sama Allah, bukan Allah butuh keimanan kita. Bukan pula Allah butuh gila hormat, kata orang. Allah minta dipuji segala macam, harus kita memuji. Ya. Tidak ada urusannya dengan itu. Kita ini yang butuh sama Allah SWT. Adapun diajarkannya oleh Allah kita membaca alhamdulillah, ini semata-mata bimbingan kebaikan. Sebagaimana kita ajarkan anak kita, nah sama wong tua nih salim, ya, cium tangan. Apakah orang tua itu gila hormat ketika mengajarkan itu? Ini bimbingan, ya, bimbingan. Maka Allah mengajarkan kita, kul, ya, ucapkan dalam berbagai lafal ayat, washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya. Ini juga bimbingan. Bukan berarti Allah butuh sama kita. Ini agar kita bisa pahami. Ya, maka Allah SWT dia berada di puncak kekayaan, tidak butuh sama sekali dengan hambanya, mau beriman mau kufur. Akan tapi siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah tidak butuh dia, ya, dan dia telah mencelakakan dirinya dengan dia kufur tersebut. Contoh yang ketiga, di dalam Al-Quran, di sini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, banyak diulang-ulang juga ayat Al-Quran, ya. Khatmu qasasil anbiya ma'a umamihim, ya. Sebagai penutup ayat ketika Allah mengisahkan kisah para nabi bersama umat mereka, yakni ayat Al-Azizur Rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha aziz dan maha rahim, maha perkasa lagi maha penyayang, ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 9. Nah, apa maksud dari penggabungan Al-Aziz dan Ar-Rahim? Ya. Dengan cara yang sama tadi, ya, kita bisa mengambil pelajaran, ya. Di dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan kemuliaan, mengangkat derajat para nabinya dengan diberikannya pertolongan, pembelaan, diangkat derajatnya, dan ini semua adalah asar, ya, min asari rahmatih, adalah wujud dari rahmat Allah SWT Ar-Rahim kepada para nabinya. Karena ceritanya tentang para nabi yang diganggu, diingkari, diserang oleh kaumnya. Tapi Allah membela, menolong, memudahkan, melindungi para nabinya. Maka itu Allah tutup ayatnya dengan Ar-Rahim. Allah menyayangi para nabinya, ya. Asar, memberikan rahmat, ya, yang ikhtassahum biha. Allah khususkan pertolongan tadi untuk para nabi. Maka fakana lahum hafizan wa muayyidan wa nasiran wa mu'inan. Maka Allah SWT menjaga mereka, ya, melindungi mereka, menolong mereka, ya, membantu mereka. Wa ma qaddarahu, dan adapun apa yang Allah tetapkan li'a'daihim, bagi musuh-musuh para nabi, apa yang Allah tetapkan bagi para musuh nabi itu berupa apa? Minal khuzlan wal hirman wal uqubah wan nakal min asari izzatih. Adapun musuh-musuh para nabi yang mereka ditetapkan oleh Allah berupa kehinaan, dijauhkannya dari rahmat Allah, diberikan siksa, diberikan azab, didatangkan azab kepada mereka, maka ini adalah asar dari izzahnya Allah, maha perkasanya Allah untuk
mengazab para musuh-musuh para nabi Allah. Jadi ketika Allah mengisahkan tentang para nabinya yang bertempur ya, melawan atau dengan melawan para pengganggunya dari kalangan orang-orang yang kufar, para orang-orang yang mengingkari para nabinya, Allah katakan ya, seperti di ayat ini, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Maka jadilah maknanya kita bisa memahami Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, dia akan mengazab para musuh nabi-nabinya. Lalu Ar-Rahim, Allah melindungi, menjaga, menolong para nabinya dari gangguan mereka. Ya. Dan ini suatu hal yang pasti. Ya. Maka fanasara rusulahu birahmatih wa antaqama min a'daihim wa khazalahum bi'izzatih. Ya. Maka dengan sebab tersebut Allah menutup ayatnya ini ya, untuk merangkum, meringkas bahwasanya Allah telah menolong para rasulnya dengan rahmatnya, dengan sifat rahimnya. Lalu Allah mengazab, menyiksa ya, musuh-musuh para nabi tadi, menghinakan mereka dengan sifatnya Al-Izzah, Al-Aziz ya, dengan keizzahnya Allah SWT, dengan sifatnya, dengan nama Al-Aziz, Allah menimpakan azab pada mereka. Maka fakana zikrul ismain makrunain fi hadza siyaq fi ghayatil hikmah wal munasabah. Maka disebutkannya dua nama ini beriringan, Al-Aziz Ar-Rahim ya, dalam susunan ayat, rangkaian ayat yang bercerita seperti ini. Di sini ada hikmah yang besar ya, dan ada kesesuaian yang sangat baik sekali dalam ya, gaya bahasa yang Allah gunakan untuk menjelaskan betapa Allah SWT membela para rasulnya dan mengazab para musuh-musuhnya ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, di dalam Al-Quran juga diulang-ulang, wa takarrara fil Quran al-jam'u ya, bainal aziz al-alim. Diulang-ulang juga dalam banyak ayat, al-azizul alim, al-aziz dan al-alim, maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa zalika fi siyaqi dzikrihi subhanahu lil ajram al-uluwiyyah wa ma tadammanatuhu min falqil isbahi ya. Wa ja'lil lail sakanan wa ijra' asy-syamsi wal qamar bihisabin la yu'duwani wa tazyinus sama' ad-dunya bin nujum wa harasatuha. Allah menggunakan lafaz Al-Aziz Al-Alim digandengkan dalam banyak ayat. Tapi ayat-ayat ini bercerita tentang benda-benda langit ya, galaksi, bintang, matahari. Terus min falakil isbah, bagaimana Allah memunculkan pagi. Wa ja'lil lail, bagaimana Allah menjadikan malam sakanan sebagai waktu untuk istirahat. Bagaimana Allah mengedarkan, menetapkan peredaran matahari dan bulan, yang waktu-waktu mereka yang tidak bisa dilampaui oleh matahari, tidak bisa dilampaui oleh bulan. Begitu pula Allah menjadikan langit dunia ini dihiasi oleh bintang-bintang, yang tidak hanya bintang itu berfungsi sebagai penghias langit, namun bintang ini juga sebagai penjaga langit ya. Allah SWT ya, menceritakan dalam surah Al-An'am ayat 96 ya, Allah SWT menjadikan ada malaikat-malaikat yang menjaga langit ya, melempar dengan bintang-bintang tadi kepada setan-setan yang mencuri berita di langit. Nah, di surat Al-An'am ayat 96 sebagai contoh, Allah menyebutkan, jadi ayat Al-Aziz Al-Alim banyak berkaitan dengan betapa berkuasanya Allah ya, bagaimana teraturnya Allah mengatur alam raya ini ya. Falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana zalika taqdirul azizil alim ya. Allah memecah isbah, pagi, yakni memunculkan pagi, lalu menjadikan malam sebagai waktu istirahat. Allah pula yang menjadikan matahari dan bulan ya, beredar pada waktunya. Lalu yang demikian ini adalah ketetapan dari Al-Aziz Al-Alim.
Di surat Yasin ayat 38 Allah SWT berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim." Dan matahari ya, berjalan di garis edarnya, beredar di garis edarnya yang telah ditetapkan garis edarnya. Yang demikian ini adalah ketetapan dari Al-Azizil Alim. Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu pula di surat Fussilat ayat 12. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdza. Dan kami jadikan langit dunia itu ya, bintang-bintang, dan kami jadikan juga penjaga-penjaganya. Yang demikian ini zalika takdirul azizil alim. Yang demikian ini adalah ketetapan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka rangkaian ya, susunan ayat yang seperti ini, ditutupnya akhir ayat ini ya, dengan menggabungkan nama Al-Aziz dan Al-Alim, maka ini untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala ya, sangat kuat pengaturannya. Takdirul muhkam al-mutqan sadir an izzatillah wa ilmi. Bahwasanya pengaturan Allah yang baku, yang tetap ya, tidak melenceng, tidak meleset sedikit pun ini ya, ini berasal dari Allah yang maha perkasa, berasal dari kemahaperkasaannya Allah, dan berasal juga dari ilmunya Allah ya. Kalau kita melihat saja makhluk saja ya, orang merancang pesawat misalnya, terbayang enggak tuh kalau orang tuh merancang pesawat ini meleset hitungannya ya, kecepatan landing, kecepatan take off-nya ya. Bagaimana orang merancang itu? Tidak lain dengan pengetahuannya, penelitiannya, dengan pengetahuannya. Maka Allah SWT tentu memiliki ilmu yang luar biasa, berada dalam puncak yang tidak bisa dijangkau, karena dia maha mengetahui. Tidak ada yang bisa melampaui ilmunya Allah. Kalau pesawat saja sampai sedemikian ketatnya, orang-orang merancang, engineer itu merancangnya. Begitu pula struktur bangunan, kekuatan bangunan. Kalau seperti ini besinya, wah ini bisa roboh, segala macam. Ini harus besinya seperti ini, strukturnya harus seperti ini. Ini semua dilakukan dengan apa? Perhitungan, ilmu, pengetahuan, sains. Maka bagaimana langit itu, pengaturannya, peredarannya, tidak dengan ilmu, terjadi dengan sendirinya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka itu kalau kita menyadari keteraturan ini semua tadi, ini semua berasal dari sifat Al-Izzah yang Allah sebutkan di ayat ini. Zalika takdirul aziz. Allah mampu maha perkasa menjalankannya. Lalu Al-Alim, semua itu dengan ilmu Allah itu berjalan. Sebagaimana manusia kalau mencipta tadi, memproduk tadi, mereka mengerahkan kemampuan pengetahuan mereka yang terbaik ya. Maka ini tidak mungkin ya, bisa lepas dari sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat itu sendiri. Bagaimana Allah menyebutkan yang demikian itulah takdirul azizil alim ya. Maka itu pantaslah Allah layak dipuji ya. Dialah berada dalam puncak yang paling berhak untuk mendapatkan pujian atas seluruh perkara. Jadi ini semua bukan kejadian yang ittifaqiyah, kejadian yang kebetulan, kejadian yang tidak sengaja. Namun ini semua dikatakan sini laisa amron ittifaqiyan. Ini bukan keteraturan benda-benda langit tadi, bukan suatu hal yang tidak sengaja, suatu hal yang kebetulan saja. Ya, sehingga tidak perlu dipuji. Tidak ada yang perlu, kalau ada orang bisa membuat pesawat terbang sendirinya tanpa diatur-atur, tidak ada yang dipuji berarti. Tapi ketika menghasilkan produk, dipujilah pabriknya, dipujilah engineer-engineernya. Mereka pun berhak mendapatkan hak cipta, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka yang menelitinya, dibuat dengan dirancang sedemikian rupa. Maka Allah SWT menjadikan alam semesta ini bukan suatu kejadian yang kebetulan. Justru itulah Allah berhak pula untuk mendapatkan pujian. Maka itu dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Semua pujian ini hanya bagi Allah SWT. Contoh yang kelima, kita agak ngebut dikit nih. Ketika Allah memerintahkan kita atau berkaitan dengan ayat-ayat tentang meminta perlindungan kepada
Allah SWT dari gangguan setan, ya, Allah menggabungkan As-Sami' Al-Alim. As-Sami'il Alim. Wa huwa As-Sami'ul Alim. Ya, seperti dalam ayat surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka syaitan minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Apabila datang kepadamu gangguan dari setan, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu juga di surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Sama, ya. Dikatakan innahu huwas sami'ul alim. Ya. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Akan tetapi ketika gangguan itu datang dari manusia, ya, Allah tidak mengatakan Sami'ul Alim, tapi Allah mengatakannya As-Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Contoh di surat Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang membantah Allah, mendebat ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang ada pada mereka, maka tidak lain di dada mereka, di hati mereka itu adalah kibr. In fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Fasta'iz billah, kata Allah, berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah dari mereka orang-orang yang membantah, orang-orang kafir yang membantah ini, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi ketika gangguannya dari setan, Allah mengatakan innahu sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi kalau gangguannya dari manusia, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka digunakannya dua isim ini, dua nama ini, dikarenakan ketika syaitan na'lamu wujudah wala narahu. Kita itu tahu wujudnya. Ya. Tahu, kita berilmu akan wujudnya, tapi kita tidak pernah melihatnya. Pengetahuan kita terbatas atas keimanan. Itu namanya ilmul yakin. Karena kita beriman kepada Allah, Allah mengatakan ada syaitan, maka kita mengetahuinya. Tapi kita tidak pernah melihat wujudnya. Ini terbatas ilmu kita. Maka Allah SWT terhadap gangguan setan tadi Allah mengatakan innahu huwas samiul alim. Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah karena Allah dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, termasuk wujudnya, tempatnya, sembunyinya dimanapun dia berada. Ya. Adapun gangguan manusia, ya, keburukan-keburukan dari manusia yang datang mengganggu kita, maka Allah mengatakan innahu samiul basir. Ya. Karena ini orangnya kasat mata, bisa dilihat orang-orangnya. Kita bisa melihat orangnya di depan, oh orangnya lagi lihat sana. Tapi itu pun terbatas penglihatan kita. Walaupun kita melihat, Allah menegaskan tetap minta perlindungan kepada Allah. Jangan merasa sombong karena kamu bisa melihat orang-orang yang mengganggu itu, bisa merancang, bisa menembaknya, bisa ngebomnya dan segala macam, bisa memeranginya. Innahu huwas samiul basir. Mintalah perlindungan kepada Allah, fasta'iz billah. Ya. Kata Allah, fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Minta perlindungan juga kepada Allah karena sesungguhnya Allah dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah mengetahui. Setan tadi semua bisikannya, ya. Tidak banyak orang yang bisa menyadari ada bisikan setan. Ya, ada orang yang dihantui dengan schizophrenia, gangguan-gangguan penyakit. Medis mengatakannya ini schizophrenia, bukan gangguan setan. Ini semacam halusinasi kata mereka. Tapi dalam Islam ini gangguan setan. Ya. Ini tidak banyak orang yang tahu. Ya. Ada orang sampai bunuh diri itu karena mengikuti bisikan-bisikan ini. Ada orang bunuh anaknya karena bisikan ini nyuruh dia bunuh anaknya. Ada orang nyuruh bunuh bapaknya karena bisikan ini. Ya. Schizophrenia ini. Ya. Macam-macam. Nah ini kata Allah. Bisikan-bisikan ini, walaupun kita mengetahui, ada orang yang mengetahui, tapi Allah lah dialah Maha mengetahui lagi Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Contoh yang keenam berkaitan dengan gabungan nama Allah wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ya. Contoh dalam ayat Al-Baqarah ayat 261. Kata Allah SWT, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang
kamasali jannatin, ya, seperti kamasali habbatin, seperti satu biji, ya, ambatat sab'a sanabil, ya, biji ini tumbuh, lalu tumbuh darinya 7 dahan. Ya. Fi kulli sumbulatin, pada masing-masing dahan, masing-masing bulirnya terdapat mi'atu habbah. Ada dari 7, ya, berkembang menjadi masing-masing tadi berkembang menjadi 100, sehingga ada 700. Lalu Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah dia melipat gandakannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Lalu ditutup ayat ini wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Ini sangat cocok sekali Allah menyusun rangkaian ayat-ayatnya, sangat tepat sekali. Ya. Di antara faedahnya bahwasanya annahu 'alal 'abdi alla yastab'ida hadhil mudha'afah. Bahwasanya perlipat gandaan dari Allah SWT berupa balasan amal sedekah tadi, ya. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Ya. Jangan dianggap ini suatu yang ini hanya orang tertentu segala macam, ya. Tapi ini suatu hal yang terjadi, realita. Fa innal mudha'ifa wasi'ul ata', karena yang melipat gandakannya ini adalah Allah yang maha luas karunianya. Ya. Perbenaran langit dan bumi itu adalah milik Allah SWT, pencipta langit dan bumi dan semua segala yang ada di dalamnya. Ya. Wasi'ul ghani, wasi'ul fadl, wasi'ul ghina, wasi'ul fadl. Ya. Akan tetapi bersamaan dengan keyakinan kita bahwasanya Allah maha luas karunianya, kita harus tahu, ya, fala yuzannu anna sa'ata ata'ihi taqtadihi husuluha likulli ahad. Harus kita yakini pula, karena Allah menggandengkannya dengan wasi'un alim, tidak berarti semua makhluk ini, seluruh makhluk ini pasti mendapatkan keluasan nikmat, keluasan rahmat dari Allah SWT. Tidak. Allah memang maha luas karunianya, tapi tidak semua Allah kasih. Ini jadi masalah. Jangan dikira pasti dapat. Akan tapi Allah sandingkan dengan Al-Alim. Kenapa disandingkan dengan Al-Alim? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala fa innahu alimun biman tasluhu lahu hazil mudha'afah. Allah lah yang maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan lipat ganda pahala maupun balasan ataupun karunia dari Allah ini. Tidak semuanya. Jadi dengan kita memahami Allah wasi', Allah maha luas karunianya, namun juga bersamaan itu kita meyakini Allah juga Al-Alim, maka kita menjadikan kita tidak meremehkan dan juga tidak merasa putus asa. Ada orang meremehkan, kan Allah maha luas, kita pasti dapat. Tidak juga putus asa, tidak mungkinlah kita ini dapat. Allah dia maha luas karunianya. Jadi kita bersikap tengah-tengah. Oleh karena itu Allah SWT, ya, mengatakan wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan karunia-Nya, kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dikaitkan lima yasha, siapa yang Allah kehendaki, dan dikaitkan kehendak Allah itu alim. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia dan Dia maha mengetahui siapa yang Allah nilai layak untuk mendapatkan karunia tadi. Surah Al-Baqarah 247. Begitu pula surah Al-Baqarah ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha, ayat tadi. Dan Allah melipat gandakannya liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan Dia maha mengetahui. Jadi dikaitkan dengan ini. Jadi ini pedoman kita dalam pada ya. Masih ada 2 lagi. Kita insya Allah sambung di pekan depan saja. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat, membantu kita untuk semakin memahami Al-Quran. Karena dengan memahami nama-nama Allah Husna ini semakin membantu kita. Karena itu ya, mulai dari sekarang ya, harus rajin baca Al-Quran. Kalau tidak bisa bahasa Arab, baca terjemahan. Usahakan baca terjemahan. Kalau pengen belajar bahasa Arabnya juga, itu satu hal yang lebih baik. Belajar bahasa Arab supaya bisa baca Al-Quran, supaya bisa paham Al-Quran. InsyaAllah ini yang berfaedah bagi kita, kehidupan kita. Umur kita habis untuk belajar bahasa Arab, baca Al-Quran,
hatam berkali-kali tapi tidak tahu artinya, ubah sekarang. Kita hatamnya 10 kali tapi lama nggak apa-apa, tapi kita tahu artinya. Ya, ini lebih bermanfaat. Nanti berikutnya kita akan lebih mudah, karena kosakata kita semakin baca, semakin hafal. Dikatakan Al-Ghani, masa ketemu Al-Ghani tidak hafal-hafal? Ya. Masa ketemu Al-Hakim tidak hafal-hafal? Nanti lama-lama hafal sendiri kosakata itu. Kalau kita baca, tapi kita berusaha untuk tahu terjemahnya, tahu maknanya. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.